Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heliatus Saada, NIM 166-138. Di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul Penyelesaian Persamaan KdV menggunakan metode transformasi diferensial. Hal yang melatar belakangi dalam penelitian ini yaitu gelombang. Gelombang merupakan suatu gejala terjadinya perambatan yang melewati suatu medium, di mana setelah gejala terjadi, maka keadaan medium akan kembali ke keadaan semula. Gelombang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gelombang soliton. Gelombang soliton didefinisikan sebagai gelombang yang dapat mempertahankan bentuk dan kecepatan setelah terjadi interaksi dengan gelombang soliton yang lain. Gelombang soliton dapat dimodelkan dalam persamaan KdV. Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini diantaranya Farshid 2011 yang meneliti tentang penggunaan DTM untuk menyelesaikan PDB linier maupun non-linier. Dalam penelitian ini diperoleh solusi numerik. Fatorecci 2015 yang meneliti tentang penggunaan DTM untuk transformasi Laplace. Dalam penelitian ini menggunakan operasi aljabar sederhana untuk menurunkan transformasi Laplace. Song dan Tao 2008 yang meneliti tentang penyelesaian persamaan KdV menggunakan metode analisis homotopi, dan Agdi 2013 yang meneliti tentang penyelesaian persamaan KdV menggunakan metode dekomposisi Adomian. Dari kedua peneliti tersebut diperoleh solusi eksak. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, saya tertarik untuk meneliti tentang penggunaan DTM untuk menyelesaikan persamaan KdV. Kajian Islam dalam penelitian ini terdapat dalam surat Al-Fussilat ayat 30. Penjelasan kekonsistenan dalam tafsir surat Al-Fussilat sesuai dengan karakteristik gelombang soliton yang konsisten. Gelombang tersebut akan mempertahankan bentuk dan kecepatan ketika berinteraksi dengan gelombang soliton yang lain. Keadaan mempertahankan bentuk dan kecepatan inilah yang merupakan wujud dari teguh pendirian dalam surat Al-Fussilat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaplikasian DTM untuk persamaan KdV. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui aplikasi DTM untuk persamaan KdV. Manfaat dari penelitian ini yaitu verifikasi hasil bisa digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu menggunakan persamaan KdV dibatasi epsilon sama dengan 6, mu sama dengan min 1, dengan nilai awal pertama yang digunakan yaitu ux,0 sama dengan 6x, dan nilai awal kedua yang digunakan ux,0 sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat x. Metode penelitian. Langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, mentransformasikan persamaan KdV menggunakan sifat-sifat yang ada pada DTM. Yang kedua, mentransformasikan nilai awal yang diberikan, di mana ux,0 akan ditransformasikan ke uk,0. Ketiga, yaitu menjalankan iterasi dengan mensubstitusikan uk,0 untuk memperoleh uk,h. Yang keempat, yaitu mensubstitusikan uk,h ke dalam persamaan berikut. Yang terakhir, yaitu verifikasi solusi. Kajian pustaka dalam penelitian ini meliputi persamaan KdV, Dirac-Taylor, metode transformasi diferensial, dan kajian Islam. Aplikasi DTM untuk persamaan KdV. Persamaan KdV yang digunakan yaitu sebagai berikut. Dengan nilai awal ux,0 sama dengan fx. Langkah pertama yaitu mentransformasikan persamaan 1. Akan dibuktikan jika do U per do T merupakan fungsi asal, maka fungsi transformasinya adalah H plus 1 kali UK, H plus 1. Pembuktiannya. Nah, berdasarkan Dirac-Taylor 2 dimensi, maka do U per do T dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian kita turunkan 1 kali terhadap T. Sehingga diperoleh ini. Ketika dijalankan dan berdasarkan metode transformasi diferensial, maka dapat dituliskan seperti ini. Jadi terbukti jika do U per do T merupakan fungsi asal, maka fungsi transformasinya adalah H plus 1 kali UK, H plus 1. Selanjutnya akan dibuktikan jika U do U per do X merupakan fungsi asal, maka fungsi transformasinya sebagai berikut. Dengan menggunakan aturan umum Leibniz, maka ini menggunakan aturan umum Leibniz, ketika kita turunkan terhadap X sebanyak kali diperoleh ini, kemudian kita turunkan terhadap T, karena ini merupakan turunan parsial, sehingga kita peroleh
sebagai berikut. Jadi terbukti jika U 2U per 2X merupakan fungsi asal, maka fungsi transformasinya sebagai berikut. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa jika turunan ketiga dari U terhadap X maka merupakan fungsi asal, maka fungsi transformasinya adalah K plus 1 kali K plus 2 kali K plus 3 kali U K plus 3, H. Buktinya sama seperti pembuktian yang pertama, hanya saja ini diturunkan 3 kali terhadap X. Jadi terbukti bahwa jika turunan ketiga dari U terhadap X merupakan fungsi asal, maka fungsi transformasinya adalah K plus 1 kali K plus 2 kali K plus 3 kali U K plus 3, H. Ini tabel persamaan KdV yang sudah ditransformasikan. Kemudian persamaan 1 setelah kita transformasikan akan diperoleh seperti berikut. Langkah kedua yaitu mentransformasikan nilai awal sesuai dengan definisi DTM, maka sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu menjalankan iterasi dengan menggunakan persamaan 2 yang sudah persamaan KdV yang sudah ditransformasi dan mensubstitusikan nilai awal yang sudah ditransformasikan juga. Diperoleh seperti berikut. Sehingga diperoleh skema umum untuk H sama dengan 0, K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sebagai berikut. Ini untuk H sama dengan 0, K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Langkahnya sama seperti langkah sebelumnya. Sehingga diperoleh skema umum untuk H sama dengan 1, K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu mensubstitusikan U, K, H ke dalam persamaan berikut. Sehingga U, X, T dapat kita tuliskan sebagai berikut. Ini merupakan UK, 0, UK, 1, UK, 2. Penyelesaian persamaan KdV dengan nilai awal pertama. Nah, ini persamaan KdV dengan mu yang tadi sama dengan epsilon sama dengan 6 dan mu sama dengan min 1 dengan nilai awal pertama yaitu UX, 0 sama dengan 6X. Langkah pertama yaitu mentransformasikan persamaan ini, persamaan KdV, menggunakan sifat-sifat yang ada pada DTM, sehingga diperoleh sebagai berikut. Kemudian, mentransformasikan nilai awal UX, 0 sama dengan 6X ke UK, 0. Misalkan kita ambil K sama dengan 1, maka 1 per 1 faktorial turunan pertama dari 6X terhadap X yaitu 6. Kita juga substitusikan X sama dengan 0. Dan begitu juga untuk U2, 0 dan U3, 0 dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu menjalankan iterasi dengan menggunakan persamaan KdV yang telah ditransformasikan dan nilai awal yang telah ditransformasikan. Misalkan kita ambil H sama dengan 0, K sama dengan 0, maka U0,0 di sini ini juga diperoleh dari langkah sebelumnya, sehingga diperoleh U0,1 sama dengan 0. Begitu juga untuk U11 dan seterusnya. Sehingga diperoleh tabel UK, H dengan nilai awal UX, 0 sama dengan 6X sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan UK, H yang tadi ke dalam persamaan ke dalam persamaan berikut. Sehingga dapat kita tuliskan UX, T sama dengan 6X tambah 6 pangkat 3XT tambah 6 pangkat 5XT kuadrat dan seterusnya. Kemudian kita cari rasio dari persamaan ini. Dengan menggunakan deret geometri, maka R rasionya yaitu UN per UN min 1. Misalkan UN-nya sama dengan 2, berarti kita ambil 6 pangkat 3XT per UN min 1 per U1, sehingga diperoleh bedanya sama dengan 6 kuadrat T. Kemudian kita menggunakan rumus jumlah deret geometri tak hingga, sehingga diperoleh UXT sama dengan 6X per 1 min 36T.
Langkah selanjutnya yaitu membuktikan apakah solusi tadi merupakan solusi dari persamaan KdV. Kita substitusikan UXT tersebut ke persamaan KdV ini dan diperoleh sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa solusi tadi solusinya merupakan solusi dari persamaan KdV. Juga akan dibuktikan apakah solusi UX, T sama dengan 6X per 1 min 36T memenuhi nilai awal yang diberikan. Setelah kita transformasikan sama dengan nilai awalnya. Jadi terbukti bahwa UX, T sama dengan 6X per 1 min 36T merupakan solusi dari persamaan KdV dengan nilai awal UX, 0 sama dengan 6X. Berikut plot untuk solusi dari persamaan KdV yang tadi. Menyelesaikan persamaan KdV dengan nilai awal kedua. Nilai awal kedua yaitu UX, 0 sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat X. Langkah 1 dan 2 sama seperti langkah yang ada pada nilai awal pertama. Ini sama langkahnya. Sehingga diperoleh tabel UK, H dengan nilai awal UX, 0 sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat X. Langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan UK, H ke dalam persamaan berikut. Sehingga UXT dapat kita tuliskan sama dengan min 2 tambah 36 T kuadrat tambah dikurangi min 16 XT dan seterusnya. Nah, kita bisa cari polanya sesuai dengan semua suku dengan jumlah pangkat yang sama, misalkan pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Di sini kita coba untuk semua suku dengan jumlah pangkat sama dengan 2. Berarti kita pakai U 0,2 X pangkat 0 T kuadrat, U11 X T, U20 X kuadrat T. Sehingga diperoleh pola sebagai berikut. Di mana B4 merupakan bilangan Bernoulli 4 dan sama untuk jumlah pangkat 4, 6, dan seterusnya. Di sini polanya pangkatnya pangkat genap karena yang pangkat ganjil sama dengan 0. Sehingga UXT dapat kita tuliskan sebagai berikut. Ini untuk jumlah pangkat sama dengan 0, ini sama dengan 2, ini sama dengan 4, dan seterusnya. Sehingga diperoleh pola sebagai berikut. Dengan menggunakan deret Maclaurin tan hiperbolik kuadrat tan hiperbolik X ini, ketika tan hiperbolik X diturunkan satu kali terhadap X, maka diperoleh sekant hiperbolik kuadrat X. Kemudian kita misalkan X sama dengan 4T min X, sehingga kita dapat menuliskan sekant hiperbolik kuadrat X yang tadi sebagai berikut. Karena ini sama dengan pola yang diperoleh tadi sama dengan ini, maka UXT dapat kita tuliskan sebagai berikut. Sehingga ini merupakan solusinya. Akan kita buktikan apakah merupakan solusi dari persamaan KdV. Setelah kita substitusikan ke persamaan KdV yang tadi, diperoleh sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa UX, T sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat 4T min X merupakan solusi dari persamaan KdV. Juga akan dibuktikan apakah memenuhi nilai awal yang diberikan. Setelah kita substitusikan T sama dengan 0, maka memenuhi nilai awal yang diberikan. Sehingga terbukti bahwa solusi UX, T sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat 4T min X merupakan solusi dari persamaan KdV dengan nilai awal UX, 0 sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat X. Berikut plot dari solusi dengan nilai awal min 2 sekant hiperbolik kuadrat X. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian persamaan KdV dengan metode transformasi diferensial berhasil dan diperoleh solusi analitik. Penerapan
Metode transformasi diferensial untuk persamaan KdV dengan nilai awal UX, 0 sama dengan 6X diperoleh solusi sama dengan 6X per 1 min 36T. Ini dengan menggunakan rumus jumlah deret geometri tak hingga, karena di sini rasionya sama. Nah, untuk nilai awal yang kedua diperoleh solusi sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat 4T min X. Nah, dari solusi tersebut kita peroleh dengan ekspansi binomial dan deret Maclaurin karena rasionya beda. Sehingga kedua nilai awal tersebut, dari kedua nilai awal tersebut kita peroleh solusi analitik untuk persamaan KdV menggunakan metode transformasi diferensial. Sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.